pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah online di pagi ini. Adik-adik gimana kabarnya semuanya? Tentunya adik-adik semua dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat semuanya ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga adik-adik persiapkan Alkitab, buku anak Tuhan, dan juga kolektenya ya adik-adik. Oke, kalau sudah semuanya, sebelumnya mari kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Kereta Apiku. Jazz, 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 jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Jazz, 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 jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji menyembah-Mu Bapa. Kami mau bersyukur kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau di pagi ini kami boleh kembali dipersatukan dalam ibadah online bersama dengan adik-adik layan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau Bapa yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Engkau berikan juga kami ketenangan, kesungguhan, agar kami benar-benar fokus hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan doa kami ini yang jauh daripada sempurna, Tuhan kiranya menyempurnakan Tuhan doa kami ini. Dan jadilah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke sekali lagi adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari
pergi ke rumah Tuhan memujinya. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar apa juga titahmu, kan ku turut segera, ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Salam adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita mau membaca Alkitab yang diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi ya, Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar yang akan disampaikan oleh Kak Iin dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan oleh Kak Iin kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11.
berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyarikanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kakak Iin. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Kita tadi sudah membacanya bersama-sama, kita melihat sekarang ceritanya. Nah, Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11 menceritakan bagaimana keadaan dari bangsa Yehuda ketika mereka berada di pembuangan, yaitu di negeri Babel. Adik-adik pasti merasakan seperti apa sih kita berada di suatu tempat yang asing, yang tidak kita kenal, dan kita harus berjuang untuk hidup di sana. Tentu akan banyak sekali perasaan tidak enak, akan banyak sekali kesulitan ataupun hal-hal lainnya yang tidak membuat nyaman atau tidak mengenakan bagi seseorang. Seperti kalau ada di suatu tempat terjadi bencana, nah di sana kan adik-adik harus berada di tempat penampungan, itu tidak enak sekali. Nah, demikian juga dengan bangsa Yehuda ini, mereka dalam posisi kekurangan, baik itu mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh makanan, butuh pakaian, dan juga lain-lainnya, karena di sana jumlah mereka cukup banyak. Namun dalam bacaan kita tadi, akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka, dan Tuhan tidak membiarkan umatnya terus berada dalam keadaan
yang sulit. Tuhan menolong mereka sehingga akhirnya mereka dijanjikan akan memperoleh kelepasan, akan memperoleh pembebasan. Nah, di bacaan kita hari ini baru sampai di situ mereka akan dibebaskan oleh Tuhan Allah. Nah, sekarang kita lihat, yuk kita sama-sama adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah gambar orang tersenyum. Mari kita sama-sama semuanya tersenyum terlebih dahulu. Ya, tersenyum karena apa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau seperti ini berarti adik-adik bersedih. Bersedih karena apa ya? Nah, kalau di bangsa Yehuda tadi mereka bersedih karena mereka bukan berada di negerinya. Mereka, tadi kakak bilang, serba kekurangan. Ya. Nah, kalau sekarang kita bersedih karena, ya betul, kita sudah 2 tahun ada dalam masa pandemi. Adik-adik ingat waktu di awal-awal pandemi apa yang terjadi? Ya, semua orang merasa takut karena belum ditemukan obatnya. Terus juga adik-adik pasti pernah kesal. Adik-adik, nah seperti ini. Ini orang apa ya adik-adik? Sedang apa ini dia? Ya, sedang marah. Marah kenapa? Marah karena gak bisa keluar, harus di dalam rumah aja. Gak bisa sekolah, gak bisa ke IMPA, gak bisa bertemu teman-teman. Kalau dulu kan bebas. Nah, sekarang harus dibatasi. Jadi merasa kesal. Tapi semuanya itu padahal untuk menjaga adik-adik. Jadinya adik-adik merasa kesal, merasa sedih. Tapi ingat, seperti bangsa Yehuda, Tuhan tidak akan membiarkan kita selamanya seperti ini. Kita harus selalu mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan. Kita harus merasa bahagia. Nih dia, ada orang apa ini? Hahaha. Ya, kita sama-sama tertawa dulu yuk selama 3 detik. Hahaha. Iya, tertawa karena kita percaya Tuhan selalu menjaga kita. Kita bersyukur kita masih ada bersama keluarga kita. Kita masih bisa melakukan IMPA di hari ini, bertemu dengan kakak-kakak walaupun secara daring, dan juga bisa melihat siapa aja ya teman-teman saya yang ikut daring YouTube di hari ini. Ya, adik-adik, kita akan melihat video singkat terlebih dahulu. Silakan adik-adik menyaksikannya. Seandainya aku punya mobil, wow, motor itu sangat keren. aku ingin motor seperti itu. Andai aku punya motor, seandainya aku punya sepeda, seandainya kakiku tidak cacat, Nah, adik-adik, tadi kita baru saja
menyaksikan video singkat. Bagaimana adik-adik? Apa aja ya tadi ya yang adik-adik lihat? Oh iya, ada orang yang naik mobil. Iya, ada apa lagi? Ada lagi juga orang yang naik mobil. Iya, ada apa lagi? Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan kaki, dan juga ternyata ada orang yang cacat kakinya karena sesuatu hal. Ya, di situ kita melihat ternyata mereka bagaimana tadi adik-adik ya? Adakah yang bersyukur? Iya, mereka semuanya tidak ada yang bersyukur. Yang punya mobil melihat mobil lain, iya ya, dia pengen mobilnya lebih bagus. Yang punya motor, dia pengen punya mobil. Yang punya sepeda, dia pengen punya motor. Yang berjalan kaki, pengen punya sepeda. Nah, yang tubuhnya telah cacat, pengen dia seperti dulu. Mungkin dia terjadi sesuatu pada dirinya sehingga akhirnya dia harus terduduk di kursi menggunakan tongkat kayu. Ya, kita lihat tadi, boleh nggak kita seperti itu adik-adik? Iya, tidak boleh ya. Untuk segala sesuatu dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apalagi tadi mereka sudah memiliki apa yang dapat membantu mereka untuk mereka melakukan kegiatan. Tapi di situ mereka lupa untuk mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saat ini coba adik-adik berpikir dulu, iya ya, apa yang belum adik-adik syukuri di pagi ini. Ya, tadi kakak bersyukur sudah bisa bangun pagi di hari ini. Kakak mau menyaksikan ibadah bersama adik-adik di pagi hari ini. Kakak bersyukur adik-adik masih mengikuti daring infak di hari ini. Oh, saya bersyukur Kak, saya dibangunkan oleh mama papa. Iya betul, saya sudah mandi Kak, betul. Saya sudah sarapan Kak, saya makan roti. Ada lagi yang saya makan telur ceplok Kak, saya telur dadar. Oh iya, nah adik-adik sudah mengucap syukur belum? Dengan cara apa adik-adik mengucap syukur? Dengan berdoa. Pada saat adik-adik memakan, adik berdoa, terima kasih untuk makanan ini. Bangun tidur adik-adik berdoa karena Tuhan masih memberikan hari yang baru buat adik-adik. Melihat papa mama, adik-adik bersyukur, terima kasih Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan buat saya. Ya, bisa buat kita bersyukur untuk segala sesuatu. Bisa kan adik-adik ya? Iya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini, untuk anak TK dan pra-TK, nanti adik-adik akan diberikan gambar oleh Kak Yuni. Nanti adik-adik melihat tuh gambar-gambarnya. Ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk perbuatan baik, nanti adik-adik memberikan tanda smile, emoji smile ini. Dan untuk perbuatan yang tidak baik, yang seperti apa aja perbuatan tidak baik ya? Oh banyak ya, pasti adik-adik tahu ya. Adik-adik memberikan emoji yang seperti ini. Ya, perbuatan baik yang tersenyum, perbuatan tidak baik yang sedih.
Nah, itu dia tugas anak TK dan PTK. Ya, untuk anak kecil dan anak tanggung, adik-adik kakak minta untuk membuat foto minimal 5 foto tentang kebaikan yang adik lakukan dalam seminggu ini, yaitu dari hari Minggu ini sampai hari Kamis. Karena hari Kamisnya harus dikumpul ke Kak Yuni, berarti dari minggu ini nanti selesai IMPA sampai dengan hari Kamis. Dikirim, adik-adik foto dulu, terus dikumpulkan. Kalau sudah 5 langsung kirim foto tersebut ke Kak Yuni. Ya, bisa ya adik-adik ya. Adik-adik ingat, membantu orang tua, adik-adik mah fotoin mah. Satu itu. Terus apa lagi ya? Adik-adik ini belajar dengan baik nih, mau ujian belajar, fotoin mah, aku lagi belajar, cetret. Nah, udah 2, nah, terus ada lagi yang lain-lainnya ya, minimal 5. Semakin banyak adik-adik mengumpulkan foto perbuatan baik adik-adik, wah, kita lihat nih siapa yang paling banyak fotonya. Bisa ya adik-adik ya. Nah, semua aktivitas adik-adik, baik anak TK dan pra-TK dan juga anak kecil dan tanggung, dikumpulkan paling lambat hari Kamis ke Kak Yuni jam 6 sore. Demikian adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam Putramu Yesus dan yang selalu menyertai serta menghibur kami melalui Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap dunia ini. Ampuni kami jika kami kadangkala merasa putus asa dan mencari perlindungan pada hal yang kami anggap dapat menolong kami. Padahal kami tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Kini kami sadar bagaimana kami seharusnya berlaku. Tolong kami agar kami selalu dapat dan senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu, segala keadaan dan kondisi yang kami hadapi dan jalani. Kami percaya sesungguhnya Tuhan memberi kelepasan kepada kami, karena Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, penebus segala dosa kami, kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dapat kita melakukannya dalam kehidupan kita di setiap saat dimanapun kita berada. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi
mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan, kita nyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Yuk adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh mengumpulkan persembahan di Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami kumpulkan. Persembahan ini kiranya boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan beri berkat melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Eza. Saya akan membaca ayat hafalan. Ayatnya Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Terima kasih. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat pagi adik-adik. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Iin. Kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa untuk kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Melalui contoh-contoh yang diberikan, biarlah kami boleh lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di mana bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, yang tegar tengkuk selalu berbuat semaunya sendiri. Namun Allah mengasihi mereka. Melalui Nabi Yesaya yang membuka jalan bagi bangsa Israel dan mengingatkan kami memasuki di Advent kedua ini, agar kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut hari Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya yang mempersiapkan diri menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Kami boleh membersihkan hati dan pikiran kami supaya benar-benar Kristus hidup dan tinggal di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk gerejamu GPIB Karisma, di mana pada hari ini memasuki Advent kedua ada perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah perjamuan kudus ini, agar jemaat yang hadir boleh mempersiapkan hatinya dengan baik untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami berdoa untuk pendeta yang melayani, khususnya untuk pendeta dari GPIB Karisma, untuk pendeta
Martinus Tetelepta, dan juga Ibu Pendeta Pauline Kaloh Gerungan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka, agar pelayanan mereka membuahkan berkat bagi jemaat-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui khotbah yang disampaikan. Kami berdoa untuk para presbiter yang mendampingi pendeta dan untuk pelayanan di jemaat-Mu GPIB Karisma ini. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter yang senantiasa setia mendampingi pendeta dalam setiap pelayanannya. Berikan kesehatan, berikan berkat melimpah, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang dengan setia melayani Tuhan dalam setiap ibadah impa ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk presiden yang terpilih, wakil presiden yang terpilih, sehingga Engkau memberikan wibawa yang tinggi di dalam pemerintahan ini, agar presiden kami dapat memimpin rakyat dengan baik. Kami juga berdoa untuk para menteri, untuk para petugas MPR, DPR yang terpilih mewakili rakyat. Tuhan berkati mereka masing-masing. Alirkan takut akan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, sehingga pekerjaannya itu membuahkan hasil yang baik. Tuhan Yesus, kami juga masih berdoa untuk kedua orang tua kami yang dengan setia merawat dan mendidik kami sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, mengalirkan berkat-berkat melimpah kepada mereka. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan bagi keluarga tidak mengecewakan, namun membuahkan hasil yang baik bagi putra-putri yang Tuhan anugerahkan bagi kedua orang tua kami. Kami juga masih berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak dapat mengikuti ibadah secara daring, mungkin karena terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan buat mereka, sehingga minggu yang akan datang mereka dapat mengikuti ibadah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati tugas-tugas kami, karena saat ini kami menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik, dan kami boleh berhasil untuk menyelesaikan PAS ini dengan baik. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan. Kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapa, terima